manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Marilah kita mendengar ayat renungan hari ini, Selasa 16 November 2021, yang dibacakan oleh saudara kita. Markus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sudah lumrah di zaman modern ini dalam penetapan rencana maupun pencapaian masa depan suatu usaha dilandasi dengan perhitungan yang matang, dengan memakai berbagai sudut pandang disiplin ilmu, menghitung kekuatan, menghitung kelemahan, menghitung kesempatan maupun menghitung peluang diantaranya dengan biasa disebut metode SWOT, serta menyediakan cukup dana dan daya agar rencana dan program dapat terlaksana dengan baik, memenuhi capaian yang sudah ditetapkan pula. Cukup banyak yang sukses, namun tidak sedikit juga yang gagal dan bersungut-sungut kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak memberkati usahanya. Melalui nats renungan ini kita boleh memahami hal-hal mendasar untuk kita perhatikan dan lakukan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Di antaranya, ketika membuat rencana dan tujuan untuk masa depan, orang percaya harus selalu mempertimbangkan Allah dan kehendaknya. Kita jangan bertindak seperti orang kaya yang bodoh dalam kisah Lukas 12 ayat 16-21. Dia mengandalkan kemampuan diri sendiri. Sebaliknya kita harus mengakui bahwa kebahagiaan yang sejati dan kehidupan yang bermanfaat sepenuhnya tergantung kepada Allah. Prinsip dasar yang harus kita anut dalam hidup ialah jika Tuhan menghendakinya, kita memang sudah diberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, sebagaimana pada penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Bahkan kepada kita lah diberikan kuasa memakai dan memeliharanya dengan baik. Yang kedua, apabila kita sungguh-sungguh berdoa, kehendak-Mu jadilah, dalam doa Bapa kami misalnya, maka kita mempunyai kepastian dalam pengharapan bahwa hidup kita saat ini dan kelak ada di bawah perlindungan Allah. Pada gilirannya, segala rencana dan program yang sudah kita persiapkan dengan baik, kita persembahkan kepada Tuhan, yang Dialah yang memberkatinya. Dialah yang menetapkan semuanya yang kita rencanakan. Sebagaimana dalam pengajaran Salomo pada Amsal 16 ayat 9 misalnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalana alai Jehovah do patotu lakukan. Sungguh-sungguh seutuhnya kita menjadi seorang hamba melaksanakan kehendak Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak ada lagi dikotomi kehidupan dunia dan kehidupan surgawi. Kehadiran kita adalah untuk menghadirkan wujud kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita.
Ketiga, segala rencana dan program dalam kehidupan kita di bumi sudah diberikan Tuhan ke tangan manusia. Ciptaannya sendiri dipercayakan kepada kita. Semua keperluan kehidupan yang kita rencanakan merupakan pewujudan kehendaknya. Maka manusia harus membangun hubungan baik dengan Allah, tercermin atau terwujud dalam hubungan yang baik juga dengan sesama. Hubungan baik dengan sesama akan terlihat melalui perlakuan terhadap sesama pula. Itu terlihat juga dari cara bicara dengan orang lain atau tentang orang lain. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yakobus tampaknya tahu bahwa memikirkan dan membicarakan perbuatan baik jauh lebih mudah dibandingkan melakukannya. Sebab itu ia mengingatkan pembacanya untuk hidup berdasarkan pengetahuan tentang kebenaran. Bila orang tahu bahwa ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Bagai dua sisi dalam satu keping mata uang, orang bukan hanya harus menghindari perbuatan salah, tetapi harus juga melakukan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Demikian untayan lagu yang sering kita lakukan. Rangkaian teguran dan nasihat Yakobus ini masih dalam rangkaian agar orang Kristen hidup dalam wujud perbuatan yang mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Rencana kehidupan kita masing-masing, baik keluarga, berbagai bentuk usaha mungkin yang melibatkan orang lain atau manusia, dan tidak kurang pentingnya di tengah persekutuan Kristiani itu sendiri untuk mewujudkan kehendak Bapa di surga. Apapun yang kita kerjakan adalah wujud dari ketaatan pada ketetapan Allah sendiri. Marilah kita beraktivitas hari ini dengan penuh sukacita melakukan kebaikan-kebaikannya. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan karena Engkau masih mengingatkan kami agar dalam semua kehidupan kami selalu menyerahkan kepadamu. Kendatipun kami menggunakan segala kemampuan, daya, dan apa yang kami miliki untuk merencanakan dan menetapkan satu capaian tertentu, tapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam semua aspek kehidupan kami, di keluarga, perjalanan, dan pekerjaan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.